Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum pelajaran hari kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini, babnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk itu, agar kita nanti tahu pencapaiannya nanti seperti apa, hal nanti yang kita pelajari adalah menjelaskan adanya kitab-kitab suci Allah. Yang kedua adalah menunjukkan adanya perbedaan kitab-kitab suci Allah. Nah, setelah kalian mengetahui indikator dalam pembelajaran ini, harapannya nanti kalian bisa mampu. Yang pertama apa? Meyakini adanya kitab-kitab suci Allah. Yang kedua, kalian bisa peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan iman pada kitab-kitab Allah SWT. Yang selanjutnya, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, yang terakhir, harapannya adalah kalian sebagai peserta didik dapat menunjukkan adanya perbedaan antara kitab-kitab Allah yang lain satu dengan yang lainnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita nanti mengetahui lebih jauh makna atau definisi dari iman kepada kitab-kitab Allah, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa sih makna iman dan apa juga makna dari kitab itu sendiri. Sekarang kita harus mulai mengetahui itu. Pertama, iman. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah adalah keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan atau pembenaran dengan penuh keyakinan. Artinya apa? Ketika kita sebagai umat Islam, dalam hati kita kalau sudah ada keyakinan atau percaya, berarti di situ kita sudah memiliki iman. Sekarang yang kedua adalah kitab menurut bahasa. Kitab menurut bahasa artinya adalah tulisan. Sedangkan kitab menurut istilah adalah kumpulan tulisan atau firman Allah yang terdapat lembaran-lembaran yang disusun menjadi sebuah buku. Nah, setelah kalian tadi sudah mengetahui, sudah tahu terkait dengan iman dan kitab-kitab Allah, selanjutnya kita lanjutkan dengan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang tadi iman dan kitab sudah tahu definisinya, sekarang kita gabung. Jadi kita gabung iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Artinya apa? Sebagai umat Islam, kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman. Apabila kita sebagai umat Islam tidak mengimani kitab-kitab Allah, termasuk kita sudah keluar dari agama Islam. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ya, kitab-kitab Allah itu adalah 4. Kitab Allah yang pertama adalah kitab Zabur.
Yang kedua adalah kitab Taurat. Yang ketiga adalah kitab Injil. Sedangkan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Akan tetapi anak-anak sekalian, Allah tidak hanya menurunkan dalam bentuk kitab saja. Ada para nabi yang dia mendapatkan dalam bentuk suhuf atau dalam bentuk lembaran-lembaran yang pada hakikatnya dalamnya adalah tentang mempelajari tentang ketauhidan. Sekarang kita akan membahas kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk dijadikan petunjuk bimbingan kepada umatnya, yaitu kaum Bani Israel. Pertanyaannya, kenapa kitab Taurat diturunkan pada Bani Israel? Agar kaum Bani Israel berada dalam jalan kebenaran. Karena pada saat itu kaum Bani Israel tidak mempercayai kenabian Nabi Musa, sehingga diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, sesungguhnya kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Sudahkah kalian tahu kapan kira-kira kitab Taurat diturunkan? Ya, benar. Kitab Taurat diturunkan kira-kira sekitar abad 12 Masehi. Diturunkan dengan bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa secara langsung pada Musa di Bukit Tur Sina. Beda dengan Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tahukah kalian apa isi yang ada di dalam kitab Taurat? Ya, yang ada dalam kitab Taurat ada 10 hukum. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta. Sedangkan untuk yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Itulah 10 hukum yang ada dalam kitab Taurat. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang diberikan pada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Kitab Zabur adalah kitab yang menjadi tambahan bagi Bani Israel, selain kitab Taurat yang menjadi pegangan utama. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad fadalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa ataina Daawuda zabura. Yang artinya, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh, kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain,
dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud alaihissalam. Tadi kalau untuk kitab Taurat terdiri dari 10 hukum. Untuk kitab Zabur terdiri dari 150 pasal, yang mana isinya adalah doa, zikir, nyanyian, dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dikaruniainya. Doa, zikir, nyanyian, dan pujian tersebut seringkali disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kitab Zabur juga berisikan nasihat dan hikmah. Namun, dalam kitab Zabur masih belum mengandung peraturan agama dan hukum-hukum syariat, sebab pada zaman itu umat masih mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi untuk hukum aturan, kaum Nabi Daud alaihissalam mengikuti kitab yang ada dalam kitab Taurat, yang mana kitab Taurat di situ terdapat 10 hukum. Untuk kitab yang ketiga yaitu kitab Injil, yang mana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan ketiga sebelum Al-Quran dan ditulis dalam bahasa Suryani. Injil melengkapi kitab Zabur dan kitab Taurat. Isi dari kitab Injil yaitu 1. Membenarkan ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang kedua, kisah dan hal yang bersifat gaib serta luar biasa, yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan selanjutnya, menyuruh umat untuk beriman pada Allah yang Maha Esa, yaitu ke jalan yang benar sebagaimana yang telah dirintis para nabi sebelumnya. Dan selanjutnya terakhir, menggambarkan tentang akan diturunkannya Al-Quran pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan diturunkannya kitab Injil yaitu mengembalikan dari penyelewengan, mencegah dari kesesatan, dan menjadi kaum yang bertakwa serta taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan itu diterangkan juga dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 63 sampai dengan 64. Jadi anak-anak, sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya isi dari kitab Injil adalah Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pamungkas untuk menyampaikan ajaran tauhid, dan Allah juga menurunkan kitab Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan berisi tentang akidah, hukum, dan muamalah. Dengan diturunkannya Al-Quran, Allah SWT telah menyempurnakan dan meridhoi agama Islam bagi seluruh umat manusia. Yang mendasari menyempurnakan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya,
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itulah tadi Al-Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-48, yang mana surat tersebut adalah sebagai dasar bahwasanya Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Setelah kalian mendengarkan apa yang telah tadi saya sampaikan, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, sudahkah kalian mengetahui perbedaannya? Ada beberapa perbedaan antara kitab-kitab Allah. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, perbedaannya adalah Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, sedangkan untuk kitab-kitab sebelumnya hanya diperuntukkan untuk kaumnya saja. Jadi, setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, kalian bisa memahami dan mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah dalam perilaku sehari-hari. Contohnya, 1. Selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya, terutama Al-Quran, dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. Yang kedua, selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitabnya. Yang ketiga, selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang keempat, selalu mengamalkan perilaku yang baik keseharian sesuai yang ada dicantumkan pada kitab-kitabnya, dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Yang terakhir, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. Demikian pelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, waridul inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.